begini, maksud saya gini, Anda tidak percaya kepada penerjemah-penerjemah di lembaga-lembaga keagamaan. Jadi Saudara, saya membaca, selalu saya referensi soal Al-Quran terjemahan Departemen Agama, karena saya percaya di sana ada ahli bahasa. Tapi Jadi, Islam saya itu tidak perlu kembali ke bahasa Arabnya, tidaklah. salah, Anda salah, kelirunya di situ, Saya saudara. percaya Memahami Islam, Departemen Agama, memahami Islam itu, saudara, memahami Islam tidak hanya dengan ilmu terjemah. Itu bikin malu. Paham Islam pakai terjemah saja. Betul, untuk memahami Islam salah satu ilmunya adalah terjemah. Tapi masih ada kurang lebih 14 ilmu yang Anda harus kuasai yang lain untuk memahami Al-Quran. Paham ya sampai situ? Berbeda dengan Bible. Bible Bible diimani itu bukan dengan paham, bukan dengan mengerti. Bible itu cuma dipercayai tok, bukan didasari dengan kajian ilmu. Bible itu Jadi percayai tok, bukan didasari Bible itu. Jadi begini. Sekarang pertanyaan saya gini, kita kerucutkan aja, saudara, kita kerucutkan. Anda seorang pendeta, saya ingin tahu dari Anda, yang hidup dan lalu mati, lalu hidup kembali, dan mengatakan dirinya sebagai penguasa kerajaan maut, itu siapa? Yesus, mungkin yang kamu tuduh. Oke. Ya. Oke, saya tepuk tangan untuk itu. Saya tepuk tangan untuk itu. Nah, sekarang di dalam pengakuan Yesusnya, ternyata yang menguasai kerajaan maut itu adalah iblis. Jangan-jangan Anda nggak tahu Bible dalilnya. Yang menguasai kerajaan maut itu adalah iblis. Menurut siapa? Menurut Yesus. Yang mengaku di dalam Wahyu 1 nomor 18 sudah pasti bukan Yesus, tapi iblis. Anda mengatakan saya tafsir. Oke, saya bacakan dalilnya. Gunakan akal sehat Anda, saya baca dalil. Yohanes 12 nomor 31. Sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan. Dunia akan dihukumkan. Dan juga waktunya iblis, penguasa dunia ini, dilemparkan keluar. Di sini jelas dikatakan bahwa iblis ini adalah penguasa dunia. Lalu kemudian diterangkan di dalam kitab Anda sendiri bahwa iblis ini adalah penguasa maut. 1 Yohanes 5 nomor 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Siapa ini yang menguasai iblis ini? Yang menguasai dunia ini? Baca Ibrani 2 nomor 14. Apa yang dikatakan di sana? Penguasa kerajaan maut adalah iblis yang berkuasa atas maut. Dalil. Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Yesus pernah berkata sebelum dia terangkat ke langit, ya, bahwa aku adalah penguasa dunia. Tunjukkan kepada saya dalilnya. Aku adalah penguasa maut. Aku adalah penguasa kerajaan maut. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Bukankah Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ini sebelum penyaliban. Sebelum penyaliban, menurut Yesus semua firman telah kusampaikan. Dan ternyata seluruh firman yang disampaikan Yesus, tidak ada yang mengatakan akulah penguasa maut, akulah Alfa dan Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir, kepadaku diberi kuasa di dunia. Nggak ada ucapan seperti itu terhadap Yesus. Nanti setelah dia terangkat ke langit, muncul pengakuan Yesus lain yang kamu sembah, saudara. Oke? Apakah Tuhannya Yahudi pernah mati? Tidak pernah mati. Lalu siapa yang pernah mati? Yang dilemparkan ke goa, yang dilemparkan ke dalam alam maut? Iblis. Siapa yang keluar dari alam maut? Siapa yang keluar dari alam maut? Menurut Yesus, Yohanes 12 nomor 31, siapa yang keluar dari alam maut? Iblis. Berarti yang keluar dari kubur siapa? Yang kamu sembah yang keluar dari kubur itu siapa? Iblis. Buktikan ke saya, Bang, kalau Yesus pernah mengatakan aku adalah penguasa maut. Oke, bukan begitu ya. Matius 28 ayat 18 ya. Nah, itu sudah keluar dari kubur itu. Ini perkataan itu. Jadi loh,
Saya kan minta sebelum terjadi penyaliban, di mana Yesus berkata, aku adalah penguasa maut. Saya kan minta sebelum terjadi penyaliban, di mana Yesus berkata, aku adalah penguasa maut. Bukankah Yesus sendiri yang berkata, Yohanes 12 nomor 31, sekaranglah waktunya dunia akan dihukumkan, dan juga waktunya sekarang ini adalah waktunya iblis, sang penguasa dunia ini, yang telah dilemparkan keluar dari gua kematian. Siapa yang keluar dari gua kematian? Siapa yang dilempar keluar dari kuburan? Jadi Bang Diuma sesekali baca Yohanes 10:30, Yohanes 8:24. Jadi jangan comot-comot hanya untuk pembenaran. Ya kan disebut, tunggu dulu, aku dan Bapa adalah satu. Ya. Yes. Karena itu percaya bahwa aku adalah dia, maka karena itu dalam dosamu. Itu karena itu Yesus. Jadi, justru karena jangan hindar-hindari. Saudara. Tunggu dulu saya bicara. Enggak perlu terlalu panjang. Anda panjang. Saya perlu panjang. Anda mengatakan Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Kalau Yesus dan Bapaknya adalah satu, mungkinkah Yesus mengalami kematian? Jawab dulu ini. Dia mati disalib dalam kemanusiaannya. Tadi katanya satu. Ya. Aku dan Bapa adalah satu. Bapa tidak pernah mati, Yesus mati. Tunggu satu dulu. enggak tuh? Anda percaya enggak kalau mungkin konsep kita berbeda? Firman jelas firman berbeda. Allah dengan Allah itu satu. Mungkin sama kalian beda. Enggak. Ya, jangan ke situ. Maka Yohanes 10 ayat 30 yang Anda bawa, aku dan Bapa adalah satu. Ya, ketika aku mati, Bapa juga ikut. Jangan lari. Jangan lari seperti itu. Bagi kami firman Allah dengan Allah itu satu, ya. Tapi kalau ketika aku mati, konsep teologi Islam itu ketika beda. Aku mati maka Bapa juga ikut, ya. Karena Nabi Isa disebut juga Roh Allah, ngawur, tapi disebut larinya kemana-mana. Bapak membawa dalil, Bapak yang lari kemana-mana. Ya maksud saya, jangan apa tuh? Anda membawa Yohanes 10 nomor 30 kan? Aku dan Bapa adalah satu. Iya. Ketika aku mati maka Bapa juga ikut Yesus mati disalib dalam Bapak mati juga. Mengambil Bapak mati enggak? Bapak mati enggak? Bapak mati enggak? Kemanusiaannya. Bapak mati enggak? Kemanusiaannya. Dalam kemanusiaan. Bapaknya yang kutanya, bapaknya mati enggak? Dalam kemanusiaannya, ya. Bapaknya mati enggak? Yang mati dalam kemanusiaannya. Yang saya tanya, Bapak dan aku manusia, satu. dia berwujud manusia dan ternyata bangkit lagi. Tidak dikubur sampai sekarang di bumi. Untuk membuktikan ucapan Anda sanggaan dan penafsiran buta Anda bahwa Yesus itu adalah yang mati dan Yesus satu dengan Bapa. Pertanyaan saya, ketika Yesus Anda katakan mati menjadi mayat, apakah Bapak jadi mayat juga? Yesus itu manusia 100%, Allah 100%. Jadi yang dimati sebagai daging. Berarti ketika dia mati, Bapak juga mati. Tunggu dulu. Jadi saya terangkan keimanan kami, bukan Anda menerangkan keimanan kita. Enggak, saya cuma bertanya. Saya bertanya loh. Anda punya iman Bapak Yesus satu. Ketika Yesus mati, Bapak ikut mati. Betul. Mestinya konsisten, Mestinya konsisten. Ya konsisten dong. Jangan giliran Anda kejebak. Oh, Bapak dan Yesus satu. Oke, kita ikutin. Ketika Yesus mati, ketika Yesus dicebokin, ketika Yesus dinetein, Bapak juga dinetein gitu. Hah? Hei, saudara. Jadi saya katakan kepada saudara, Yesus dan Bapa itu satu. Makanya Yesus tidak mati. Karena Bapa senantiasa memperhatikan hambanya yang suci itu. Yang mati ini siapa? Itulah penguasa dunia yang keluar dari kubur, yang kamu sembah. Beda dengan Yesus anak Maria. Yesus berkata dalam Yohanes 12:31, sekarang waktunya dunia ini dihukum, dan waktunya saat ini adalah waktunya iblis, sang penguasa dunia, dilemparkan keluar. Pertanyaan saya dulu, Bang. Tolong konsentrasinya, Bang. Konsentrasi pertanyaan saya. Menurut Yesus, iblis mulai sekarang dilemparkan keluar.
Iblis dilempar keluar dari mana? Jawab pertanyaan saya, silakan. Jadi ini Anda membuat pertanyaan ke saya, ya kan? Iya. Saya boleh bertanya juga. Boleh dong. Oke, saya bertanya ya. Jawab dulu. Jawab dulu nih, Bang. Anda Keluar dari mana? Itu pertanyaan Anda itu gimana ya? Susah menerang karena Anda sudah menafsirkan. Saya tidak mentafsirkan. Saya hanya minta kejujuran, Pak. Kejujuran apa? Yesus berkata, waktunya sekarang ini adalah waktunya iblis, sang penguasa dunia, dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Kalau keluar dari surga kan sudah sama Adam. Sekarang Yesus mengatakan dia dilemparkan keluar. Yesus berkata dalam Matius 12 nomor 38. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini, orang Farisi ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat kecuali bangkit dari kubur pada hari ketiga. Pertanyaan saya, siapa yang bangkit pada hari ketiga, dan itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat kan? Pertanyaan saya, iblis dilemparkan keluar dari mana? Angkatan jahat kan? Pertanyaan saya, iblis dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur. Oke? Coba Anda coba Anda bandingkan ajaran Yesus ketika dia hidup dan ajaran Yesus ketika dia keluar dari kubur. Sama enggak? Yesus membangkitkan orang mati sebelum dikubur ya. Sebelum membangkitkan orang mati. Ya, saya percaya belum dikubur itu. Belum. Ya, saya percaya itu. Tunggu kenapa dulu. dia? Kenapa dia? Sabar. Saya bicara dulu. Saya bicara. Kenapa dia membangkitkan orang mati? Atas kuasanya atau atas kuasa Tuhannya? Atas kuasanya, karena memang dia. Bukan atas kuasa Tuhannya. Allah, dia sendiri manusia 100% Allah. 100%. Itu Anda sudah menggabungkan. Itu Anda sudah menggabungkan Yesus yang keluar dari kubur. Pertanyaan saya sekarang, ketika Yesus membangkitkan orang mati, itu kuasanya sendiri atau kuasa dari Tuhannya? Ketika saya berbicara, Anda nyoropot. Yesus membangkitkan orang mati dalam kekuasaannya, itu berkuasa atas nyawa di tangan Tuhan. Begitu kita orang. Sekarang pertanyaan saya apa? Yesus membangkitkan Lazarus atas kuasanya sendiri atau atas kuasa Tuhannya? Jangan di mute. Jangan mute terus ya. Udah, saya izin turun. Jangan. Enggak. Saya sudah tanya kepada teman, jangan di mute. Sekarang pertanyaan saya, Bang. Yesus membangkitkan orang mati atas kuasanya sendiri atau atas kuasa Tuhannya? Saya sudah bilang Yesus itu 100% manusia, 100% Allah, karena dia saya Allah, tidak tanya Allah. Yesus itu siapa, firman saudara? Allah itu dengan saya Allah tidak satu. tanya Yesus kalau itu siapa. Beda, ya lain. Saya tidak tanya Yesus itu siapa. Saya tanya Yesus membangkitkan orang mati sebagai dia kan, saya sudah bilang Yesus itu Allah, Yesus itu manusia, karena dia kata Allah. siapa? Firman itu kata Allah siapa? Itu kata siapa? Lupa. Anda mendapatkan ilmu Yesus itu manusia dan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, itu ilmu dari mana? Yohanes sudah ada, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Ini siapa itu? Jadi ketika ia mati, percaya bahwa aku dan Bapa, kau akan mati dalam dosamu. Itu satu apa dia? Dia satu apa? Tanya dulu saudara, dia satu apa dengan Bapa? Ya, Anda tadi kan Anda ingin memisah-misahkan dia. Iya, memang harus dipisah. Memang harus dipisah. Untuk menjawab pernyataan Anda, Yesus dan Bapa adalah satu. Coba Anda baca Yohanes 8 nomor 29. Aku dan Bapa adalah dua. Ayo. Satu di sana, jawabannya karena dia senantiasa melaksanakan segala perintah yang diperintahkan Bapa kepadanya. Makanya dia satu. Karena dia senantiasa berkenan di hadapan Bapaknya. Baca Yohanes 8 nomor 29. Aku dan Bapa adalah dua. Baca. Baca. Yang saya sudah bacakan, aku dan Bapa adalah satu. Tapi Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah dua. Yang mana yang betul ini? Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Gimana dong?
Gini, saya mau, oke lah kita sudahi soal itu. Saya mau tanya dulu sebenarnya. Oke, kita ganti topik ya Bang Juma ya. Silakan. Yang jelas Anda harus tahu bahwa Yesus mengakui dia dan Bapaknya adalah dua, bukan satu. Tadi sudah sebut ayatnya aku dan Yesus punya hidup sendiri, Bapa punya hidup sendiri. Hidup sendiri ya. Iya, betul. Itu loh Bang. Yesus sendiri mengakui aku dan Bapa adalah dua. Jadi kita nggak bisa kemudian ngarang cerita aku dan Bapa adalah satu maka dia adalah Tuhan. Enggak. Yesus mengatakan aku berbicara sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa. Aku bekerja sesuai dengan apa yang Bapa perintahkan kepadaku. Makanya dia mengatakan itu. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 8 nomor 16 sampai nomor 18. Yesus berkata aku dan Bapa adalah dua. Coba gimana baca itu, Yohanes 8 ayat 26. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, dia kamu siapa? akan mati dalam dosa. Dia itu siapa? Sesekali kutip itu ucapan Yesus. Dia siapa di akulah situ? dia. Jadi Dia itu, siapa dia yang dimaksud di situ siapa? ya sudahlah kalau begitu siapa lagi? Loh, siapa? Kan ditanya. Dia kan ditanya siapa yang menyembuhkan orang ini? Siapa Mesias itu? Maka dia mengatakan, akulah dia, sang Mesias. Apa Mesias itu? Apa Mesias itu? Manusia yang diurapi. Akulah dia manusia yang diurapi itu. Pencipta langit dan bumi ini manusia enggak? Akulah dia manusia yang diurapi itu. Pencipta langit dan bumi ini manusia enggak? Yesus Mesias. Mereka sedang menunggu Mesias. Akulah Mesias yang kalian tunggu-tunggu itu. Orang yang diurapi, bukan Tuhan. Jadi begini Bang Juma. Gimana saudara? Seandainya kita hidup di abad sebelum Masehi, ketemu Yesus, Bapak harus dibal-balin sama Yesus. Tunggu dulu Bang Juma. Seandainya kita hidup di abad sebelum Kristen, sebelum Islam, kita akan membaca kitab Taurat, Keluaran 3 ayat 6. Perkataan Allah kepada Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu nggak ada masalah. Ismail tidak disebut. Setelah Yesus lahir di Matius 22 ayat 31, Yesus pun mengingatkan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi ada kesinambungan Allah yang disembah. Apa? Begitu, Yesus Pak. berkata, Jadi, akulah Allah Abraham. Di mana itu tertulis? Di Matius 22 ayat 31. Yesus mengatakan akulah Allah Abraham gitu. Mengingatkan perkataan itu. Mengingatkan perkataan yang ada di Taurat. Jadi kalau misalnya Pak Bombom, kalau Pak Bombom mengatakan Allah Abraham, Allah Abraham, Allah Ishak, berarti Pak Bombom juga itu adalah Allah Abraham. Gitu. Karena Ishak adalah jalur Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Benar-benar iblis berhasil menguasai saudara. Bagaimana mungkin kemudian orang yang Yesus itu tidak mengatakan akulah Allah Abraham. Dia cuma mengatakan belum pernahkah kalian membaca apa yang dikatakan Allah tentang orang mati dibangkitkan kembali. Allah berkata, bukan aku berkata. La haula wala quwata illa billah. Betul-betul lah orang ini sudah terlalu jauh kali Anda sesat dan menyesatkan diri Anda sendiri. Oke? Sekarang kembali kepada awal pertanyaan saya tadi. Siapa yang hidup dan mati lalu hidup kembali dan dia adalah penguasa maut? Menurut Yesus itu siapa? Penguasa maut itu siapa menurut Yesus? Penguasa maut. Menurut Yesus itu siapa? Menurut Yesus loh yang saya tanya. Ayo, Bang. Ayo. Ayo, Bang. Penguasa maut ini siapa? Jangan di-mute terus saya, kok di-mute terus sih. Maka orang Kristen itu sudah jelas ada sosok yang diikuti kalau bicara surga, bicara kebangkitan, bicara surga itu sudah ada sudah ada sosok teladan, ya kan? Jadi maksud saya begini. Pertanyaan saya apa, Bang? Menerjemahkan keimanan orang persi kita sama dengan saya. Kalau saya tanya bagaimana Nabi Muhammad bisa memberi saya syafaat? Bertanya, menurut Yesus penguasa maut itu siapa? Kok nyerocos kemana-mana begini? Menurut Yesus keselamatan. penguasa maut
penguasa maut itu Saya siapa menurut sebenarnya nggak Yesus? suka berdebat-debat soal keyakinan. Saya nggak suka. Cuma Ya kalau karena orang Islam Kenapa? lebih paham Bible daripada Anda. Saya kan bertanya. dari mana? Sekarang pertanyaan Anda saya kan apa? Anda mencoba dengar nggak saja. pertanyaan saya? Menurut Yesus penguasa maut itu siapa? Pasti lari kemana-mana Anda jawabannya. tafsirkan sebagai nubuat Saya bagi tidak sedang Muhammad. mentafsir. Gimana? Saya sedang bertanya penguasa maut menurut Yesus itu siapa? Yesus sudah mengalahkan kuasa maut, mengalahkan ke Nah, saya tanya apa? Dijawab apa juga? Kagak ngerti bahasa Indonesia ini orang ini. Saya tanya menurut Yesus siapa penguasa maut? Menurut Yesus penguasa maut itu siapa? Menurut Yesus penguasa maut. Ayo bang, bicara. Ayo bang, bicara. ya udah terus ya sudah, saya nggak bisa bicara, saya izin turun aja. Nah, Penguasa maut itu siapa bang menurut Saya. Yesus? ayo kita bicara soal surga aja Bang Juma. Saya mau tanya dulu ya. Saya pernah Selesaiin dulu ini bang topiknya. Penguasa maut menurut Yesus itu siapa? ceramah Ustadz, katanya di surga itu kesibukan memecahkan. Pasti itu terjadi. Ini Ali. Baca Ya, Matius 19. Baca Matius 19 nomor 29. Pengikut Yesus diberikan 100 istri. Masa nggak sibuk pecahkan perawan itu kalau 100 istri? Saudara pikirlah itu, satu laki-laki 100 perempuan. Kira-kira nggak sibuk dia? Sibuk. Baca Matius 19 nomor 29. Masalahnya Anda pendeta Indonesia. Jadi mau loncat kemanapun Anda kena smash, nggak bisa Anda lolos selama Anda Kristen. Musuh terberat Anda adalah Bible. Baca Matius 19 nomor 29. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Tuhan, maka dia akan memperoleh 100 kali lipat nanti di kerajaan surga. Ayo, 100 kali lipat istri Di di surga. mana kata istri disebut? Jangan potong-potong ayat. Matius 19 nomor 29. Jangan potong-potong. Saya cuma dengar ceramah Ustadz, kesibukan di surga itu. Kamu mendengarkan ceramah saya baca Bible. Lebih akurat saya. Saya baca Bible. Kamu ada nggak baca Quran mengatakan seperti itu? Kesibukannya ada nggak di dalam Al-Quran begitu? Kesibukan seorang itu memecah perawan. Ada nggak? Ada nggak? Saya ini membaca Bible. Saya baca Bible. Saya baca Bible. Saya baca ya. Yesus Saya baca ya. menjanjikan Saya baca ya. 100 istri. Silakan Anda baca. Jangan Anda potong-potong. Setiap Ya, orang silakan yang meninggalkan Anda. rumahnya, saudaranya, ayahnya, ibunya, anak-anaknya atau ladang, karena mengikuti aku akan menerima 100 kali lipat dan akan menerima hidup yang kekal. 100 kali lipat kan? 100 kali lipat kan? Hidup yang kekal. Tidak ada 100 kali lipat kan? Tidak ada kawin mengawin di sana. Inilah tabiat setan, tabiat iblis kayak gini karena Anda menyembah iblis. Anda yang menyembah iblis. Wahyu 1:18 itu Anda siapa? yang menyembah iblis. Wahyu 1 nomor 18, akulah yang hidup dan telah mati dan hidup kembali. Penguasa maut itu siapa? Siapa itu? Ini yang pertanyaan saya Anda hindari kan, Yesus saudara? bangkit dan naik ke surga. Yesus bangkit dari surga. Gimana ceritanya? Tadi Yesus berkata bahwa penguasa maut yang telah hidup itu adalah iblis. Kenapa Anda tuduh Yesus lagi yang jadi penguasa maut? Gimana dong? Justru kalau Anda membaca di dalam Ibrani atau di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 24, tetapi Tuhan membangkitkan Yesus dengan melepaskan dia dari sengatan maut, sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Yesus dikuasai maut. Lalu yang berkuasa atas kerajaan maut ini siapa? Baca pernyataan Yesus. Tertulis di mana? Di dalam Yohanes 12:31, Yohanes 14:30.
Siapa dia? Penguasa maut. Iblis. Baca Matius 28 ayat 18. Aku berkuasa di bumi dan di surga. Udah. Tangan. Mungkin tidak bisa disebut terkemuka. Tepuk tangan saudara-saudara. Saya mau tanya sama saudara, yang berbicara di dalam Matius 28 nomor 18 itu orang yang keluar dari kubur atau bukan? Jawab. Keluar dari kubur atau tidak keluar dari kubur? Apa masalahnya? Yesus berkata, iblis telah dilemparkan keluar dari kubur. Sebelum disalib, dia sudah menghidupkan orang mati itu karena dia diberi kuasa. Dengar. Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa aku membangkitkan orang mati. Kuasa membangkitkan orang mati itulah yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Tuhan. Baca lagi Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu, yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret, bahwa Yesus adalah manusia ditentukan oleh Allah untuk melaksanakan kekuatan, mujizat, kekuatan, tanda-tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Berarti yang membangkitkan Lazarus bukan Yesus, tapi Allah, tapi melalui nabinya bernama Yesus. Sedangkan yang berbicara di dalam Matius 28 nomor 18 itu adalah orang yang keluar dari kubur. Itu siapa yang keluar dari kubur itu menurut Yesus? Yang keluar dari kubur, yang dilemparkan keluar dari kubur menurut Yesus itu siapa? Jawab dulu ini. Ayo. Yang dilemparkan keluar dari kubur menurut Yesus itu siapa? Kan jangan tarik-tarik. Dia nggak bakal jawab. Yesus sudah menguasai kerajaan maut, berkuasa. Mau iblis pun berkuasa. Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus? Di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah penguasa kerajaan maut? Di mana? Di mana? Ini yang saya tanyakan tadi. Di mana Yesus pernah mengajarkan aku adalah penguasa kerajaan maut? Itu Yesus sampaikan di mana itu? Terus nggak fair lah kalian. Di mana bang? Jawab dong. Terus bagaimana menjawab? Sebentar ngomong. Karena Anda tidak menjawab, Anda bicara yang lain. Di mana Yesus pernah mengaku akulah penguasa kerajaan maut? Di mana Yesus mengaku itu? Di mana bang? Berkuasa di bumi dan di surga sudah sama itu. Itu adalah ucapan orang yang keluar dari kubur, yang dilempar dari keluar. Hei, gimana sih orang ini? Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 31, sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukum, dan juga waktunya iblis saat ini, yaitu penguasa dunia ini yang dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, iblis dilemparkan keluar dari mana? Lah Yesus sendiri yang berkata seperti itu. Yesus kan yang berkata. Anda tadi mengutip Yesus berkata, ya kan? Iblis dilemparkan keluar dari mana? Yesus yang berkata, ya kan? Jadi berarti Yesus itu berkuasa melemparkan kekuasaan gelap. Bukan, saudara dengarkan saya, dengar saya, saudara. Saya mau tanya dulu, saudara, jangan bahas. Kita bahas dulu masalah kitabmu deh. Kamu tanya dulu tuh kitabmu. Jangan ketinggian bahas Al-Quran. Ini aja Bible Anda nggak paham. Bagaimana? Ketinggian bahas Al-Quran. Ilmu Anda cuman Bible aja nggak paham kok. Pertanyaan saya, menurut Yesus yang dilemparkan keluar dari kubur itu siapa menurut Yesus? Bang, nangis nggak jawab. Bang, berapa tusuk? Tidur bang. Saya hanya ingin meluruskan saudara, meskipun Anda seorang tidak punya, Anda lebih baik menerangkan. Saya punya tugas itu adalah meluruskan Anda.
Menurut Yesus Kalau- yang dilemparkan keluar dari kubur itu siapa? Saya nggak bisa ngomong, di mute terus. Itu udah Pertanyaan teknik. saya sampai capek lo mengulang, saudara. Yang dilemparkan keluar dari kubur menurut Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31 itu siapa? Yesus tidak jadi maksudmu Yesus itu tidak dilemparkan dari keluar dari kubur. Saya Dia tidak bilang bangkit. Yesus yang dilemparkan. Dia Saya bangkit. tanya. Saya tanya, menurut Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31, siapa yang dilemparkan keluar itu siapa? Anda mute terus, saya gimana mau jawab? Ngomong. Nggak jawab, silakan. Jangan di mute, silakan. Ah, udahlah. Si- Baru ngomong sebentar di mute. Ini saya nggak fair. Anda tidak mau jujur, saudara, bahwa sebenarnya yang dilemparkan keluar dari kubur itu adalah Tuhan saudara bernama Yesus. Anda yang menafsirkan itu. Anda di Saya mana? tidak mentafsirkan. Ada. Saya tidak mentafsirkan. Di mana Benar kalimat enggak? itu? Ada. Saudara. Ada Saudara, kalimat saya itu. tanya sama saudara, Ada dengarkan. kalimat itu. Anda, Dengarkan. Satu. Dengarkan sebenarnya satu. Bang Jumai itu Yang keluar dari kubur namanya Yesus, betul? di mute terus di mute. Anda yang menafsirkan itu, Yang keluar dari kubur namanya Yesus, betul? Anda menafsirkan sendiri kitab suci orang, menarik cocokologi. Saya Yang begini, keluar dari kubur namanya Yesus, betul? Ya, betul. di kitab Paman. sucimu pun tidak ada Yang itu. Anda sembah hadis pun bernama tidak Yesus ada yang itu. keluar dari kubur itu, betul? Betul. Nah, Hadis sekarang di hadis. mari kita cross check. Wahai Yesus, ya Paman, siapa yang dilemparkan dari kubur? Baca Yohanes 12 nomor 31. Di Siapa itu? Di hadis pun tidak Iblis. ada itu. Ya, saya pikir kata Yohanes Nabi Muhammad pun tidak 12 ada seperti 31. itu. Anda- Yohanes 12 nomor 31 yang dilemparkan keluar dari kubur adalah iblis. di hadis Yang Anda sembah adalah makhluk yang keluar dari kubur. Siapa dia? Siapa dia? Bang, siapa dia? Yesus berkata iblis dilemparkan keluar dari kubur. Yang Anda sembah adalah makhluk yang keluar dari kubur. Siapa itu, Bang? Yesus bangkit mengalahkan kematian. Mau bangkit kek, mau apa kek, yang Ya, saya jelas kan, Tuhan Anda keluar dari narik-narik. kubur, betul? Daripada dikubur sampai sekarang di bumi. Ya kan dia bagaimana? bukan Yesus Tuhan. naik Sama ke seperti surga. Nabi Musa. Nabi Musa Naik juga ke dikubur surga. sampai sekarang. Nabi Dia Musa naik juga ke sampai surga, sekarang. bedanya. Karena memang sekarang Yesus sekarang adalah oke. Sekarang firman oke. Tuhan Oke, saya berwujud ikuti. manusia. Saya ikuti Firman Anda. Tuhan Saya berwujud ikuti Anda. Saya ikuti. Saya jempol Anda. Tuhan Anda bernama Yesus keluar dari kubur, betul? bangkit dari kubur. Jangan, tidak ada kata keluar ya. Tidak ada di kitab kata keluar. Anda Yohanes menggunakan 12 nomor 31. Coba Yohanes 12 nomor 31. Ada nggak kata keluar atau tidak ada di situ kata keluar? Silakan. Ada. Ada atau tidak ada? Ayo. Dimut terus gimana sih? Anda ujian aja turun lah. Nah ini Enggak kan ditanya, Abang. Ini kan ditanya yang keluar dari kubur itu Tuhan Anda bernama Yesus, betul? bangkit dari kubur. Nah, ketika dia bangkit, keluar dari kubur atau tidak? Bangkit dari kubur. Iya, setelah dia bangkit, dia keluar atau tidak? Masalah keluar, bangkit dari kubur, bangkit dari kubur. Lalu keluar. Anda kaitkan dengan ayat penguasa dengan iblis, kan itu Anda tarik-tarik saja itu. Anda Yesus tarik-tarik. yang berkata kok. Bukan Berkata saya. apa? Yesus yang berkata, dengarkan baik-baik. Iya. Sekaranglah waktunya dunia akan dihukumkan dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Lah iyalah. Nah, sekarang iblisnya menurut kitab 2 Petrus 2 itu disimpan di mana? Di dalam gua kan? Betul? Kalau di dalam goa itu bukan kubur berarti ya. Kalau goa bukan kubur. Berarti Bukan kubur gitu ya. Bukan kubur kalau goa. Nah, sekarang Yesus Anda saya dikubur di aja. mana? Kutanya samamu, sekarang Yesus dikubur di dalam gua atau bukan? Nah kalau dikubur itu Yesus itu Yesus itu kalau bukan di goa. Kutanya dulu, Yesus dikubur di dalam ruang milik
Yusuf Arimatea yang berupa goa, betul? Pernah Anda membaca bagaimana Maria masuk ke dalam kuburnya Yesus? Kenapa dia bisa masuk ke dalam kuburnya Yesus? Bertemu dengan sosok yang bernama Yesus juga, yang adalah malaikat. Sampai di sana ngobrol-ngobrol dia di dalam. Kenapa? Karena tempat meletakkan jasadnya Tuhan Anda itu adalah goa milik Yusuf Arimatea. Nah, yang keluar dari goa ini siapa? Menurut Yesus. Jangan menurut Bang Suma, nanti kalian sakit hati. Menurut Yesus, Yohanes 12 nomor 31, yang keluar dilempar dari dalam goa ini siapa? Setelah dia keluar, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Sebelum dia dikubur sudah menghidupkan orang Jadikanlah mati. seluruh bangsa menjadi udah melakukan pengikutku. mujizat. Itu siapa Bang? Itu siapa? Sudah melakukan mujizat sebelum, kalau kita bicara setelah kubur. Ini ngomong apa sih ini orang yang pindah-pindah topik ya? lain ditanya, lain dijawab, menghindari. Kalau dia ini nyembah setan. Ya kalau begitu. Pertanyaan saya loh, Ada nabi, sederhana loh. ada nabi, Menurut ada nabi. Yesus, yang keluar dari kubur itu siapa menurut Yesus? Kalau bicara gua hero itu tempat iblis, berarti kamu ikuti pikiranmu. meja. Kalau Hei, mengikuti saudara. pikiranmu tadi, gua tempat Saudara, Jadi, Yohanes 12 nomor 31, sekaranglah waktunya dunia ini dihukumkan dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Oke? Kemudian Yohanes 14:30, iblis ini adalah penguasa dunia. Yohanes 12 nomor 31, iblis mulai waktunya menguasai dunia sebab iblis dikeluarkan dari tempatnya. Pertanyaan saya, menurut Yesus, yang keluar dari kubur itu siapa? Pasti jawabannya lari kemana-mana. yang keluar. Anda kok fokus di situ? Kalau bicara gua tadi tempat iblis, gua hero itu bagaimana nanti ceritanya gua hero? Mana dia? Anda, Kenapa? Anda Siapa? Siapa yang siapa yang dilemparkan dari goa? Siapa? Tempat iblis. Siapa? Lalu Siapa gua yang hero. dilemparkan dari goa? Lalu bagaimana dengan gua? Siapa yang dilemparkan dari goa, dari alam maut? Hei. Naksir Siapa Bang Sekarang yang keluar dari alam maut itu siapa? Nabi Muhammad tidak mati di dalam gua Hira. hanya ada menemui sosok dan tidak tahu sejak kapan diketahui itu Gabriel. Pertanyaan saya sederhana. Pertanyaan saya sederhana. Menurut Yesus, yang dilemparkan dari dalam goa itu siapa? Kalau memang gua tempat iblis, hari mengikuti pikiran Pak Juma, gua hero itu apa lagi kalau begitu? Oke, anggaplah pernyataan. Oke. Anggaplah pernyataan Anda itu Tidak betul. tahu siapa. Saya ikuti. Anggaplah pernyataan Anda itu betul. Yang keluar dari goa itu iblis. Berarti, apakah Anda sudah mau mengakui bahwa yang keluar dari kubur itu juga adalah iblis? Ayo, ingat ya, kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Kami tidak menyembah Jibril yang ada di Gua Hira. Berbeda dengan Anda. Berbeda dengan Anda. Anda menyembah makhluk yang keluar dari goa kubur. Muhammad itulah. Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Udah Saya buang aja ikuti nih orang maunya. banyak. Kita buang kadang nggak nyambung. Saya pernah mendengar perkataan. Masalahnya dia pendeta. Pendeta tolong begini nggak nyambung dari tadi. Biarin aja, biar Oh, ya. jemaat Saya yang nggak menilai di pendeta. bawah. Sekarang saya mau tanya. Jemaatnya yang menilai. Kapan Sekarang saya mau diketahui tanya itu? samamu. Anda mengatakan Anda Nabi kan- Muhammad keluar dari goa. Oke. Ada Iya. makhluk yang keluar dari goa juga bernama Yesus. Nah, kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Kami tidak menyembah Roh Kudus. Nah, sekarang Anda menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Hayo. Kena kan?
Makhluk bangkit dari kubur dan naik ke surga itu bukan dikubur selamanya lah begitu. Nggak ada urusan, nggak ada urusan. Saya nggak peduli dengan itu. Saya nggak peduli dengan itu. Yang saya katakan kepada saudara ini adalah Yesus berkata, sekaranglah waktunya dunia akan dihukumkan dan waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari goa. Nabi Muhammad keluar dari goa. Kami tidak menyembah beliau. Yesus Tuhan Anda keluar dari goa, Anda sembah. Berarti Anda penyembah seko. Dari Anda kan hanya menafsirkan keluar dari goa, keluar dari saya tidak mentafsirkan. Sekarang saya tanya sama saudara. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya sama saudara. Sekarang saya tanya. Iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Hadis pun tidak pernah mengatakan seperti Anda melampaui, Pak. Hadis Yohanes 12 nomor 31, Cak Ayu mempersoalkan. Hei, jangan kau habiskan waktu saya hanya mutar-mutar di sini ya, Sugigi. Saya tanya samamu, saudara. Yohanes 12 nomor 31, iblis dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, keluar dari mana? Dia tak satu pun pertanyaan dijawab, lompat-lompat dia. Ayo, iblis dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, keluar dari mana? Ini mau jawab, mbok si cuma dulu di mute ya. Jangan saya izin lah kalau begini caranya. Tunggu. Habis ini saya diam. Pertanyaan saya, menurut Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31, iblis dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, keluar dari mana? Di mute terus Anda. Keluar dari mana? Menurut Yesus iblis ini dilemparkan keluar dari mana? Silakan Anda jawab. Saya diam, saya mute. Gini, sejak kapan itu yang menemui di Gua Hira itu? Sejak kapan diketahui itu dia bagaimana? Lain ditanya, lain diomongin. Kalau memperbodoh dirinya, ahlinya ini orang. Malaikat Jibril. Lain ditanya, lain dijawab. Siapa yang menemui waktu dia ketemu? Ditanya apa, Bang Juma jawab dulu itu baru pindah topik. Tidak tahu sejak kapan. Siapa yang keluar dari kubur itu? Waraka, pendeta Waraka yang beritahu itu siapa saya nggak tahu tuh. Tapi yang jelas. Pendeta Tolo-Tolo. Lain ditanya, lain dijawab. Bang Andi, rehat yuk. Tolonya. Bang Juma udah berapa kali bertanya Bang Juma. Dia setiap ditanya lari kemana, diikutin menghindar lagi, diikutin menghindar apa sih? Yesus kan berkata Yohanes 12:31. Kan jelas itu. Sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan. Dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, dilemparkan keluar dari mana? Merujuk 2 Petrus 2, keluar dari goa. Merunut daripada Yesaya 14 nomor 15, keluar dari kubur. Tempat Yesus diletakkan adalah kubur yang berupa goa. Lalu dia lari ke Nabi Muhammad. Kita ikutin. Nabi Muhammad keluar dari Gua Hira. Ada yang sembah? Nggak ada yang nyembah. Nggak ada. Ada yang nyembah Roh Kudus? Malaikat Jibril? Nggak ada yang nyembah. Nah, tinggal satu kandidat. Yang disembah, yang keluar dari gua siapa? Yesus. Menurut Yesus, yang dilemparkan keluar itu adalah iblis. Wahyu 1 nomor 18, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini siapa? Dijawab oleh Ibrani 2 nomor 14.
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya dia dimusnahkan oleh dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Siapa yang berkuasa atas maut? Iblis. Siapa yang berkuasa atas maut? Iblis. Siapa yang memegang segala kunci maut? Iblis. Wahyu 1:18 siapa? Di dalam pemahaman mereka, Wahyu 1:18 itu siapa? Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Yesus menurut mereka. Yesus menurut mereka. Berarti yang mereka sembah adalah itu Yesus yang bukan nabi, tetapi Yesus yang penguasa kerajaan maut. Siapa dia? Tante Girang katanya. Bintang Timur. Nah itu sederhana loh. Al-Quran tidak pernah keliru. Wa iyaduna illa syaitanam marida. Al-Quran loh itu. Yang mereka sembah selain daripada Allah itu hanyalah iblis yang terkutuk, yang durhaka. Al-Quran menguraikan, Bibelnya juga menguraikan. Kenapa bisa demikian? Karena Allah menjawab, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya, tetapi Allah membalas kemudian kejahatan mereka, dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Kejahatan mereka dibalas oleh Allah. Oke. Jadi gimana, pendeta ini kesimpulannya ditanya apa, lari ke 72 bidadari. Bang cuma mengajar 100 istri, pindah ke mukjizat membangkitkan orang mati katanya Tuhan. Dikejar di sana, pindah kemana-mana. Ini pendeta ini kok lari-lari terus gitu. Gak capek itu pendeta itu. Mudah-mudahan dia gak pingsan. Ya udah selesai. Stres dia mau bertahan, tak bisa berargumen jelas. Dia mau pergi malu. Nah itulah ya teman-teman. Ketika dia mengatakan siapa yang keluar dari kubur? Yesus. Siapa yang Kristen sembah? Yesus. Siapa yang datang sebagai Mesias palsu? Mengaku dengan menggunakan nama siapa? Yesus. Kena semuanya. Mau lari kemana? Nggak bisa. Mau lari kemana? Mau lari kemana lagi? Nggak ada tempat larinya. Lari mau membahas Al-Quran, padahal terjemahan. Cuman ke situ perginya, tapi nggak bisa lolos. Minta kisi ada di depan. Ya udah, Banyu Pak ditutup deh, dan kok doa kepada silakan. Banyu Pak lah menutup. Baik sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan pada kesempatan kali ini kita menyimak dan menyaksikan saudara kita Olan yang begitu gigih kemudian mempertahankan keyakinannya sampai membayar beberapa pendebat penghujat hanya untuk sekedar mengembalikan adiknya yang sudah meyakini Islam sepenuhnya. Tapi alhamdulillah, sekuat beliau itu berjuang kemudian untuk menyerang Islam, justru beliau yang jatuh cinta terhadap Islam. Alhamdulillah, itu adalah satu kesyukuran, dan kita semua adalah menjadi saksi untuk itu. Kemudian saya juga memohon doa kepada sahabat-sahabat sekalian atas adanya undangan klarifikasi ya dari pihak Polda Sumatera. Mudah-mudahan saya kuat dan Allah memenangkan pertarungan ini, sehingga yang tadinya tuduhannya penistaan, tapi setelah diselidiki ini bukan dilaporkan karena penistaan,
Tetapi karena adanya sentimen pribadi si Dosma terhadap Bang Suma, jadi penilaian dari beberapa unsur yang ada, mereka menilai bahwasanya ini bukan penistaan, tapi ini hanya tendensi kepada personal. Jadi beliau, si Dosma ini ingin merusak kemudian perjuangan dengan memaksakan agar Bang Suma ini bisa kena hukum. Tapi insya Allah berkat doa-doa sahabat-sahabat sekalian, mohon doakan saya. Saya cuma butuh doa dari antum semua supaya proses ini bisa berjalan dengan lancar dan hukum bisa berpihak kemudian kepada yang hak. Karena dalam hal ini saya dilaporkan pembakaran kaos itu katanya adalah penistaan. Padahal pembakaran kaos itu adalah reaksi secara spontanitas yang didatangkan oleh misionaris Lina Tina Jaya, dan ujung-ujungnya kemudian ingin Bang Suma itu dipenjarakan. Tetapi insya Allah sekali lagi saya butuh doa dari teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Segala yang hak ditunjukkan oleh Allah dan yang batil kemudian dimusnahkan, ya, dikalahkan dengan yang hak. Saya butuh doa, saya butuh dukungan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan cita-cita Dosma itu tidak terkabulkan. Nah, akan tetapi nanti akan berbalik kepada dirinya. Apa yang dia perjuangkan justru seibarat menggali kuburnya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian sahabat-sahabat sekalian, Bang Handi, Dinda Fanti, dan semua para apologet Islam yang telah mendukung selama ini. Perjuangan antum mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah insya Allah. Dan orang-orang yang ada di belakang kita yang berjuang, ya, yang lagi sakit, kita doakan semuanya supaya sembuh. Ya, mereka yang sedang dirundung masalah ekonomi dimudahkan oleh Allah dalam hidupnya, termasuk netizen yang selama ini banyak kemudian membantu mengiringi kita di setiap kita menyuarakan kebenaran. Kita doakan netizen kita panjang umur, sehat selalu, dimudahkan semua urusannya, dan doa-doanya yang baik diijabah oleh Allah, sehingga kebersamaan ini bukan hanya berakhir di dunia, tetapi berakhir sampai di jannah untuk kekal di sana bersama-sama. Saya kira begitu sahabat-sahabat. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih dan mohon doanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua selamat beristirahat. Sampai jumpa. Itu suara kresek itu dari mana ya? Apa? Yang mana? Ada suara, ada nggak suara kresek? Nggak ada ya? Kok di tempat saya ada ya? Kayak apa itu, suara kipas angin kan? Dari mana sumbernya? Suara dari kubur. Ya udah, kita lihat ya bahan dia. Iya. Oke, kurun dah. Ya. Siap. Ya deh, silakan. Ya langsung aja mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.